tomi kai tomi bo uewa ngata bohe aga kain po inja tomi kai isuruga tetumin po kagoe nono kai goe kai apa kain po inja tomi kai isuruga tetumin po kagoe nono kai. Terletak di kawasan berbukit-bukit di selatan Kabupaten Donggala, Pipi Koro adalah rumah bagi komunitas besar Topo Uma. Sebagian orang menafsirkan Pipi Koro sebagai tepian Sungai Koro, yaitu sebutan bagi Sungai Lariang. Sungai terpanjang yang membelah perut Pulau Sulawesi dari Sedoa Tawelia di Sulawesi Tengah hingga Pasangkayu di Sulawesi Barat. Tidak semua desa di Pipi Koro terletak di tepian Sungai Koro, sehingga Pipi Koro juga diartikan sebagai daerah pinggiran yang sulit. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterbatasan akses menjadi ciri wilayah tersebut. Alam Pipi Koro yang didominasi oleh lereng terjal dan pegunungan sungguh sulit dijangkau sembarang kendaraan. Masyarakat yang tinggal di Pipi Koro merupakan bagian dari masyarakat adat Kulawi yang berdialek Uma, sehingga mereka disebut Topo Uma. Dialek Uma merupakan satu di antara 4 dialek yang dipergunakan oleh Tok Kulawi selain dialek Tado, Ompa, dan Moma. Topo Uma menghuni 11 desa atau ngata yang tersebar di punggung gunung, di tanah datar di puncak bukit, atau dataran-dataran landai di tepian sungai besar. Letak ngata ini berpencar-pencar, sehingga jarak antar ngata seringkali sangat berjauhan. Hanya dengan bersepeda motor atau berjalan kaki, seseorang dapat menjangkaunya. Sebelum tahun 2003, jalanan ini hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki saja. Saat itu, kuda beban atau pateke adalah alat transportasi utama yang dipergunakan penduduk Pipi Koro untuk mengangkut barang. Tidak hanya jauh, rute jalan ke wilayah ini juga berbahaya. Banyak badan jalan yang lebarnya tidak lebih dari 1 meter. Tebing dan jurang mengapit sisi jalan yang berkelok tajam dan licin. Belum lagi kubangan lumpur yang setiap saat menghalangi. Meskipun demikian, tajuk pepohonan yang tebal berlapis-lapis dengan setia menaungi pejalan kaki dari terik dan panas matahari. Bentuk rumah di Pipi Koro yang khas relatif tidak pernah berubah sejak dulu. Rumah Topo Uma dibuat dari kayu yang diramu dari hutan yang terletak di pinggir kampung. Pasak-pasak dari kayu, lilitan tali dari rotan, menjadi pengganti paku untuk mentautkan tiang-tiang penyangga rumah yang juga terbuat dari kayu. Sudah puluhan tahun lamanya, kopi menjadi komoditi utama di Pipi Koro. Bersama-sama dengan Kulawi, wilayah ini merupakan pemasok kopi terbesar di Kabupaten Donggala maupun Sulawesi Tengah. Topo Uma membudidayakan tanaman kopi dalam sistem agroforestry yang disebut Pokopia. Praktek pertanian ini menetap
dan memanfaatkan ruang di bawah tajuk hutan sebagai lokasi tanaman kopi. Di dalam Pokopia, tanaman kopi, pohon buah-buahan, pohon peneduh, penyubur tanah, dan lain-lain menjalin interaksi bioekonomi yang bersifat komplementer. Padi dibudidayakan di sawah dan di ladang. Di ladang atau bonea, tanaman padi ditanam bersama jagung dan sayur-sayuran. Setelah padi dipanen, hasilnya diangkut ke lumbung atau mari, yang dibangun bersebelahan dengan buho atau lumbung jagung. Ketika ladang ditinggalkan, lumbung telah penuh berisi bahan pangan untuk setahun atau lebih, serta benih untuk masa tanam berikutnya. Masyarakat Pipikoro secara turun-temurun mengenal Borevua atau peternakan. Kerbau atau bengka adalah salah satu jenis ternak yang oleh penduduk Pipikoro dipahami dalam dimensi sosial, kultural, dan ekologi. Itulah sebabnya keberadaannya sangat menarik. Di wilayah Pipikoro, desa-desa yang memiliki kerbau dalam jumlah besar dapat dikenali dari adanya wobo. Wobo ini menyerupai pagar kayu atau bambu yang konstruksinya sengaja dibuat kokoh, dipancang melintang memagari jalan, di ujung kampung atau permukiman untuk membatasi pergerakan hewan kerbau agar tidak merusak tanaman atau masuk ke pemukiman penduduk. Masyarakat menggembalakan kerbau secara ekstensif di lokasi-lokasi penggembalaan yang disebut lamara. Sistem penggembalaan ini memanfaatkan ruang-ruang di bawah tajuk hutan atau hutan belukar bekas ladang yang disebut pilingkia. Bagian lamara yang lapang, terbuka ditumbuhi ilalang tanpa ada banyak pohon kayu, disebut popada. Sebaliknya, bagian lamara yang berupa hutan disebut pooha bengka. Potampoa itu ialah tempatnya mandi kerbau. Dia biasanya tengah-tengah hari dia datang situ berkubang situ. Baru kedua, Borevua ialah tempatnya pengumbalan kerbau. Dan setiap ada kerbau di situ dia tinggal. Kita bentuk tempat di situ. Baru lamara, dia setiap jam 5, jam 6, dia sudah masuk ke lemara itu. Lemara itu tempatnya tidurnya kerbau. Baru kana, dia jam 6 atau jam 4, dia turun ke kana untuk pergi minum. Lepas dari minum, dia pulang ke Borevua lagi, dimakan. Perkembangbiakan kerbau berlangsung lamban. Satu ekor betina biasanya hanya melahirkan satu anak setelah melewati masa bunting 13 bulan. Setiap tahap perkembangbiakan ini berlangsung di dalam lamara, sehingga keberadaan lamara sangat penting untuk kelangsungan hidup hewan ini. Di habitatnya, kerbau-kerbau hidup secara bebas dan berkelompok. Seekor jantan atau betina akan memimpin tiap kawanan kerbau. Ketika berada di Po Lamara, yang merupakan teritori bersama, keberadaan kerbau dikontrol oleh Topo Mata. Topo Mata bekerja untuk ngata atau desa, dipilih dan diberi tugas untuk mengawasi perilaku kerbau di lamara, mengamati perkembangannya, dan mengabarkannya kepada para pemilik kerbau atau Topo Bengka. Ia juga berwenang untuk menentukan kapan suatu lamara dapat digunakan dan kapan saatnya lamara harus ditinggalkan.
Biasanya ia akan memberitahu Topo Bengka jika persediaan rumput pakan di suatu lamara mulai berkurang, sehingga kerbau harus dipindahkan. Bagi penduduk Pipikoro, kerbau menjadi bagian dari berbagai ritual adat, seperti perkawinan, kematian, dan pengucapan syukur. Dalam hukum adat setempat, kerbau juga memiliki arti penting. Dalam proses produksi padi sawah, kerbau memainkan peran sebagai tenaga kerja yang disebut dengan paruja. Di Pipikoro, melalui peran kerbau dalam teknologi paruja, sistem ekologi ladang dan ekologi sawah dipertemukan. Paruja juga suatu sistem yang mampu menyeberangi batas-batas pemilikan individual. Karena dalam sistem ini, manfaat yang diperoleh dari tenaga kerbau dinikmati juga oleh setiap anggota masyarakat yang membutuhkan. Keberlanjutan hidup ternak ini sangat ditentukan oleh keberadaan hutan. Karena secara fisik maupun biologis, tempat hidupnya atau lamara dibangun melalui kombinasi unsur-unsur hayati seperti pepohonan dalam berbagai ukuran, rerumputan, mikroorganisme, juga unsur non-hayati berupa air maupun tanah. Sayangnya, tatanan kelola yang harmonis ini selalu dibayang-bayangi ancaman kehancuran ekosistem hutan. Pemberian konsesi HPH seluas 75.000 hektar kepada pihak swasta telah membuka jalan bagi kegiatan penebangan hutan secara masif. Demikian pula dengan adanya rencana pertambangan oleh salah satu perusahaan swasta asing yang semakin intensif melakukan eksplorasi. Keputusan negara yang menetapkan Huaka To'i Pipikoro ke dalam aneka jenis status hutan tentu saja dibuat tanpa seizin dan sepersetujuan Pipikoro. Padahal tanah, air, hutan, aneka jenis tumbuhan juga satwa yang ada di sana telah menyatu ke dalam pembuluh kehidupan sosial, ekonomi, budaya, bahkan religinya. Keputusan terhadap sumber-sumber alam itu sesungguhnya adalah keputusan tentang mereka, To Pipikoro. Sarana pendidikan yang ada baru setingkat SLTP. Bangunan sekolah yang berdiri pun belum memenuhi standar kelayakan. Jalan tidak ada, apalagi listrik. Jangankan rumah sakit, puskesmas pun terbatas. Jadi, kalau belum dapat memberi, mengapa harus mengambil apa yang mereka miliki?